Mohon izin bertanya, Ustadz, bagaimana tentang takdir saya yang berganti peran, Ustadz? Saya seorang ibu, saya juga seorang istri, saya juga pencari nafkah, ngurusi rumah tangga, nafkahi suami, dan juga anak suami dari istri pertama. Dan Ana merasa kurang baik menjalankan kewajiban Ana sebagai istri dan ibu karena keterbatasan waktu dan energi yang Ana miliki. Bagaimana hisab Ana nantinya ya Ustadz? Demikian mungkin Ustadz bisa menjawab. Ustadz Syafiq ditujukannya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Masya Allah jamaah. Itu pertanyaan Ustadz Mufi, suaminya sakit atau apa? Nggak disebutin ya. Jamaah rahimakumullah, tidak semua yang kita harapkan itu terjadi. Berapa banyak istri yang harus menjadi tulang punggung keluarga. Boleh jadi disebabkan suami yang tidak bertanggung jawab. Atau boleh jadi suami yang memang memiliki keterbatasan karena sakit atau hal lainnya. Apa yang harus dilakukan oleh istri? Allah Azza wa Jal akan menghitung semua energi, semua waktu yang dikeluarkan oleh manusia. Apabila tadi seorang istri dia harus menjadi pekerja yang menafkahin suami, anaknya suami dan anaknya dia, serta kehidupan dia secara umum. Padahal kewajiban memberikan nafkah adalah kewajiban suami. Allah Azza wa Jalla mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kata Allah, para lelaki adalah pemimpin buat para wanita. Kenapa? Karena dua hal. Yang satu karena anugerah Allah, yang kedua karena perintah Allah Azza wa Jalla. Yang satu, Allah memberikan anugerah kepada laki-laki, dia memiliki jiwa kepemimpinan. Yang mungkin hal itu tidak dimiliki oleh wanita secara umum. Hak cerai ada di tangan suami. Kira-kira kalau hak cerai diberikan kepada istri, adakah bapak-bapak yang masih punya istri? Kayaknya duda semua ini. Karena yang para wanita, dia emosi sedikit, dia minta pulang ke rumah orang tuanya. Sakit hati sedikit sama suami, dia mengatakan kok gak pernah membahagiakan aku. Ada banyaklah, sehingga Allah angkat laki-laki sebagai pemimpin. Ada kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki. Yang kedua ada perintah di situ. Wa bima anfaqu min amwalihim. Karena mereka menginfakkan harta kepada istrinya. Makanya ketika seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, biasanya ada kepincangan dalam kepemimpinan dia. Maka buat para suami yang istrinya punya penghasilan, ingat engkau tetap punya kewajiban memberikan nafkah. Tolong berikan nafkah kepada istri. Tapi kembali kepada pertanyaan tadi. Bagaimana sikap wanita ini? Yang pertama, hendaklah engkau menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Yang itu membuat semua penderitaan dunia menjadi ringan. Dan kita perlu minta sama Allah ya. Perlu minta keyakinan bahwa ini takdir Allah, ini berlaku karena memang sudah Allah tetapkan, itu perlu diminta. Kita kadang-kadang udah tahu, tapi keyakinan itu terkadang menjadi lemah. Makanya di antara doa yang sering Nabi bacakan sallallahu alaihi wasallam untuk para sahabatnya, di majelis beliau mengatakan, Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqin. Ya Allah, bagikan kepada kami rasa yakin. Ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Yang musibah-musibah dunia menjadi ringan buat kami ya. Jadi adanya keyakinan itu menjadikan musibah ini ya udah mau diapain sudah. Allah sudah tetapkan ini. Jadi minta keyakinan kepada Allah bahwa saya tadi dia mengatakan dia berganti peran ya. Dan ketahuilah tatkala Allah memberikan cobaan kepada seseorang berarti dia mampu untuk menghadapinya. Karena Allah punya ketetapan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hamba melebihi batas kemampuan dia. Yubtalal mar'u ala qadri imani. Orang dikasih bala sesuai dengan kadar keimanannya. Berarti kau mampu menghadapi ujian itu. Dan ketika seorang wanita membantu suaminya, memberikan nafkah kepada suaminya yang mungkin dia sakit ya, kemudian kepada anak semua itu akan terhitung sedekah buat dia. Jadi akan ada pahala buat dia yang insya Allah diangkat derajatnya pada hari kiamat asalkan satu, niatnya lillahi ta'ala.